Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriawati Saputri dengan NIM 2101120120005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada studi kasus 9, yaitu Through Delta Facility. Data umum proyek. Nama proyek itu Through Delta Facility, tempat Sacramento, California, tanggal Juni 2007. Pemilik proyek Departemen Sumber Daya Air, Konsultan Value Engineering Strategi Value Solution, Ketua Tim Value Engineering John L. Robinson. Latar belakang. Berfokus pada alternatif kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sacramento dan delta Sungai San Joaquin untuk mengalirkan air Sungai Sacramento langsung ke delta bagian selatan. Proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta kemudian dibuang ke delta pusat. Tujuannya adalah untuk mengurangi salintas lokasi ekspor di delta bagian selatan dengan mengurangi intrusi air laut saat aliran delta berkurang karena penarikan selama periode kering dan kritis. Air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi, kemudian dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan memindahkan salinitas ke pengguna hilir. Tujuan studi. Yang pertama, merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Yang kedua, menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan. Yang ketiga, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Yang keempat, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Ruang lingkup studi. Studi ini adalah satu-satunya studi nilai yang sekarang ini direncanakan untuk proyek ini. Ruang lingkup dari studi ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CFS dari Hood, California ke delta pusat. Sebagai bagian dari studi, tim yang ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan alinyemen alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Lokasi pembuatan tidak dibatasi. Deskripsi proyek. Atas permintaan by Delta Ofish, Divisi Teknik sedang melakukan studi prakelayakan fasilitas Rock Delta. Proyek TDF membayangkan mengalihkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskannya di Fork Selatan dari Sungai McCallum dekat River Slough. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air ROD 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemeliharaan, peralatan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, struktur intake dan outlet, jembatan, silon struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Asupan TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat Hood dan outletnya akan berada di Fork Selatan dari Sungai
di dekat pertemuan dengan Beavers Loop. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek mencakup area sepanjang penyelarasan TDF antara intake dan outlet. Komponen utama proyek TDF. Yang pertama, fasilitas intake, rekasa ikan, saluran bipes ikan, pabrik, pemompaan wellhead dan pintu air, struktur outlet, perangkat disipasi energi, jembatan Highway 160, Lambert Road, Southern Pacific Rail, Jalan Twin Cities, Lovett Road, dan Walnut Grove Thompson Road. Kanal sepanjang sekitar 12 mil, Siphons dan Lake Brand, Rawa Lost dan Sungai Mokelumne, pembesaran Delta Rawa, Rawa Beaver, Sungai Fort Selatan, Mokelumne secara antara Rawa Beaver dan Pulau Terminus. Perkiraan biaya awal proyek TDF itu 360 juta US dollar, tidak termasuk biaya pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi tanah dan hak, desain teknik, pengawasan dan administrasi, dan biaya tidak langsung proyek seperti staf proyek, fasilitas tenaga kerja, utilitas, dan peralatan. Di sini ada perinciannya yang metodologi. Studi ini menggunakan metodologi yang dicetus oleh SAFE International. Standar ini menetapkan 6 fase spesifik. Value metodologi adalah istilah umum yang menggambarkan struktur dan proses untuk melaksanakan workshop nilai. Proses sistematis ini digunakan untuk meningkatkan nilai proyek melalui analisis fungsi dan identifikasi target peluang untuk peningkatan nilai. Pre-workshop. Sebelum dimulai lokakarya, tim ditugaskan untuk meninjau dokumentasi terbaru tentang pengembangan proyek. Hal ini dilakukan untuk membiasakan mereka dengan rencana proyek dan untuk mempersiapkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dari para pemangku kepentingan proyek selama presentasi proyek di awal lokakarya. Banyak informasi latar belakang untuk penelitian ini dihasilkan oleh staf in-house BWR. Kegiatan pralokakarya lainnya termasuk mengkoordinasikan logistik lokakarya dan mengkomunikasikan kepada berbagai peserta, memberikan panduan kepada DWR tentang konten presentasi untuk pengantar proyek, penjadwalan peserta lokakarya, dan tugas penugasan untuk memastikan tim siap untuk lokakarya. Mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan memastikan dokumentasi proyek didistribusikan kepada anggota tim. Workshop. Lokakarya FM adalah sesi intensif di mana rencana proyek dianalisis untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dan komitmen sumber daya, terutama modal dan biaya D, O, dan M. Rencana kerja FM yang digunakan oleh FS mencakup pelaksanaan fase-fase berikut selama lokakarya. Yang pertama, fase informasi.
Pada awal workshop, penting untuk memahami latar belakang proyek, dari mana rencana itu dikembangkan, dan latar belakang ini disediakan. Dari presentasi ini, tim nilai mencatat informasi kunci seperti berikut. Lokasi pengalihan HUT adalah lokasi pengalihan asli untuk proses studi nilai saluran tepi 3-4. Saluran periferal adalah penyelarasan yang lebih disukai untuk mencapai fungsi meningkatkan kualitas air di lokasi ekspor, tetapi pengalihan 23.000 CFS dari Sungai Sacramento tidak bisa diterima oleh para pemilih. Oleh karena itu, Calvert menemukan kembali ruang lingkup proyek menjadi suatu yang telah lebih dapat diterima oleh pemilih. ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvert membutuhkan pengalihan dari Sungai Sacramento untuk ditempatkan di antara Hood CA dan Walnut Grove CA. ROD juga mengamatkan pengalihan maksimum 4.000 CFS. Biro Reklamasi AS sedang dalam tahap perencanaan untuk renovasi pengoperasian kembali merencanakan Delta Cross Channel. Selanjutnya fase analisis. Analisis fungsi ini adalah cabang dari proses FM dan merupakan kegiatan utama yang membedakan proses FM dan praktik pemecahan masalah atau peningkatan lainnya. Di dalam fase ini terdapat dua kegiatan, yaitu penentuan fungsi dan pembuatan diagram phase. Penentuan fungsi. Dari analisis fungsi proyek ini, tim menyimpulkan bahwa pertama, melindungi ikan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan pengoperasian baru pengalihan. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Yang kedua, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta yang akan berdampak pada peningkatan arus keluar bersih air dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Yang ketiga, pengalihan 4.000 CFS dari Sungai Sacramento hanya akan menyisakan sekitar 8.000 CFS di sungai. Ini adalah diagram phase-nya. Selanjutnya, fase kreatif. Langkah dalam proses kreatif ini adalah melibatkan ide menggunakan kreativitas. Tim mencatat semua ide terlepas dari kelayakannya, dan untuk memaksimalkan kreativitas, tim nilai ini mengevaluasi gagasan yang tidak diizinkan selama fase kreatif. Upaya tim diarahkan pada sejumlah besar ide. Ide-ide ini kemudian disaring dalam tahap selanjutnya. Selanjutnya, fase evaluasi. Dalam fase ini, tim memilih ide-ide dengan prestasi terbaik untuk pengembangan lebih lanjut. Kriteria yang digunakan untuk fase ini adalah yang pertama, nilai yang melekat, manfaat, dan kesesuaian teknis dari ide tersebut. Yang kedua, besarnya ekspektasi penghematan biaya potensial baik modal dan siklus hidup. Yang ketiga, potensi penerimaan DWR atas gagasan tersebut. Selanjutnya, tahap pengembangan. Selama fase ini pengembangan lokakarya atau workshop, setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan untuk konsep proyek asli. Pengembangan terdiri dari menyiapkan deskripsi alternatif nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan membuat perbandingan biaya. Selanjutnya ada fase presentasi. Pasca workshop. Kegiatan-kegiatan pasca workshop dari studi nilai dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif. Di sini ada gambar tahap-tahapan FE. Hasil workshop. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fungsi analisis sistem teknik PAS, nilai menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi rekor
of Decision (ROD) yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar tersebut mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Menganalisis fungsi-fungsi proyek ini memberikan tim wawasan utama sebagai berikut. Yang pertama, melindungi ikan adalah pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Yang kedua, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air sungai Sacramento ke delta yang akan berdampak meningkatkan air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intuisi air dari teluk. Dengan pemahaman tentang persyaratan fungsional, tim nilai teralih ke fase kreatif lokakarya dan bertukar pikiran tentang semua cara yang mungkin untuk mencapai masing-masing fungsi tersebut. Tim menghasilkan 73 ide untuk perubahan potensial pada rencana saat ini. Berdasarkan penilaian profesional anggota tim dan masuk ke DWR, 11 gagasan dipilih untuk dikembangkan menjadi nilai alternatif. Ini ada CF04 dengan terus ada CF10A, CF10B, CF10C, CF15, CF19, CF38, CF01, DF01, DF27. Biaya-biaya modelnya ada di layar. CF04 mengalihkan 4.000 CF air dari sungai Sacramento di Hood dan dilepaskan di semenanjung dari sungai Mokelumne di rawa Beaver dengan menggunakan saluran trapesium. Deskripsi konsep alternatif mengurangi jarak total pengangkutan dan mempersingkat saluran serta meminimalkan kehilangan air pada saluran dan biaya lingkungan sosial maupun ekonomi. Keuntungan: mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, menghilangkan pesangon fasilitas pertanian, meningkatkan infrastruktur di sepanjang kondur kanal periferal. Kerugian: manfaat kualitas air terbuang, menghadirkan kendala hidrologi, mengurangi kapasitas untuk dialirkan ke aliran sungai Sacramento. Sini ada gambar desain original dan alternatifnya. Sini ada petanya. Selanjutnya CF10. Melibatkan asupan 4.000 CFS di Hood dengan mencangkup beberapa komponen, yaitu intake struktur, outlet struktur, kanal tak bergaris panjang 12 mil, gorong-gorong kotak, 5 jembatan jalan, dari delta melebarkan dari berbagai saluran air. Sama seperti deskripsi konsep alternatifnya sama seperti konsep asli, dan hanya saja terdapat komponen tambahan, yaitu gorong-gorong kotak diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah forebay, pintu air, beberapa pipa ke sungai Mokelumne, dan struktur saluran keluar. Keuntungan: masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, meningkatkan 4.000 CFS di sungai Sacramento dari Hood ke kota Low. Kerugian: kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak lingkungan yang lebih besar, kemungkinan berdampak pada mesin hidrolik di kanal. Ini ada gambar sketsa original dan alternatifnya. CF15. Konsep aslinya mengalihkan 4.000 CFS air di Hood lalu dibuangkan ke semenanjung sungai Mokelumne.
Konsep alternatifnya mengalihkan 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke semenanjung Sungai Macalum di antara pertemuannya dengan rawa Slough. Keuntungannya, panjang aliran lebih pendek, hanya perlu 2 sifon di satu jembatan jalan umum di intake, tidak diperlukan rak sampah. Kerugian, kualitas air berkurang sedikit, right of way lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi simpon lebih sulit, pelapisan di sungai lebih mahal, konstruksi kekeringan lebih sedikit, konstruksi saringan lebih sedikit, sulit. Sini ada sketsanya. CF19. Konsep aslinya mengalihkan 4.000 CFS di hub lalu dibuang ke semenanjung Sungai Macalum. Konsep alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Keuntungan, saluran angkut yang lebih pendek dan lebih kecil, mengurangi dan menghilangkan pemompaan, fleksibilitas dalam mengoperasi, dan selanjutnya bisa dilihat di layar, kerugiannya yaitu biaya O dan M yang sedikit lebih besar, lebih sedikit skala ekonomis, kemungkinan pembesaran saluran yang ada, meningkatkan kualitas air yang mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif DWR, memungkinkan lebih banyak backwater pada pengalihan yang ada, DCC dan Giana Slough. Ini gambar sketsanya. CF38. Konsep aslinya fasilitas DCC yang akan menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Southwest dan sistem Sungai Macalum. Konsep alternatifnya melakukan perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, dan memperluas saluran pengalihan DCC yang ada, serta melakukan penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Keuntungan, menambahkan keandalan pengalihan ke fasilitas ekspor delta, menambahkan fleksibilitas operasi fasilitas, perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Di sini ada gambar sketsanya. Selanjutnya ada DF01. Konsep aslinya meletakkan beberapa saringan pelat vertikal di dalam saluran intake. Saringan akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis menyekat yang dapat disesuaikan. Konsep alternatifnya meletakkan saringan sampah di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran pelat vertikal lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Keuntungan, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan pemompaan bipes dan saluran bipes kembali ke sungai, tidak mengganggu ekosistem. Kerugian, biaya konstruksi lebih tinggi, Covenant yang lebih besar diperlukan untuk konstruksi, lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam pada permukaan saringan, memerlukan lebih banyak perawatan. Konstruksi di dalam sungai dapat membutuhkan periode penghindaran yang lama, persyaratan pemantauan kualitas air dan ikan dan air yang besar, ketat. Ini adalah gambar sketsanya. Selanjutnya DF27. Konsep asli menempatkan saluran struktur intake di sisi Sungai Tanggul. Konsep alternatifnya meletakkan tempat sampah dan gerbang utama di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran saringan lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Keuntungan, struktur penting pada tanggul dapat terjaga dengan baik, memenuhi persyaratan State Reclamation Board, konsisten dengan desain garisaliran gorong-gorong, tidak perlu membangun tanggul baru, dapat juga diterapkan ke konsep asli dan lokasi pompa. Kerugian, membutuhkan persetujuan dari Dewan Reklamasi Negara dan Corps
insinyur. Ini adalah gambar sketsanya. Saran. Selain alternatif nilai ini, bagian sebelumnya, tim membuat beberapa ide lain yang disebut saran desain. Ini disajikan untuk membawa perhatian ke bidang rencana yang menurut pendapat tim harus diubah. Secara umum, ide-ide ini dirancang sebagai saran desain daripada value alternatif karena satu dan dua alasan. Peluang peningkatan nilai relatif kecil, konsep tidak dapat dievaluasi atau dikembangkan secara memadai dalam keterbatasan sumber daya lokal karya. Saran desain biasanya dikaitkan dengan masalah seperti peningkatan operasi, kemudahan perawatan, konstruksi lebih mudah, mengurangi resiko klaim konstruksi, klarifikasi dokumen konstruksi, kondisi kerja yang lebih aman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.